juga harus siap bahwa Iya, kemungkinan chance untuk ruginya besar. Jadi jangan Anda kemudian desperate. Kalau Anda siap dengan iya, volatilitas yang tinggi dan kemudian bisa hancur harganya, ya nggak apa-apa, jadilah trader gitu loh. Kalau memang Anda nggak siap, ya jadilah lebih konservatif. Kalau udah minus, ya udah biarin aja, santai-santai aja, tunggu sampai rebound, tunggu sampai naik, baru dijual. Nah, yang bisa tahu iya, profil profil Anda seperti apa, ya Anda sendiri gitu. Karena tiap orang berbeda. Apakah Anda memiliki waktu untuk bisa ngamatin saham terus, ataukah Anda nggak memiliki waktu untuk bisa ngamatin saham. Kalau memang Anda nggak memiliki waktu, ya repot juga kalau mau jadi trader. Tapi saya melihat banyak sekali juga teman-teman saya trader-trader yang berhasil meskipun dengan iya, pakai margin tapi dia bisa menghasilkan wah banyak banget duitnya gitu loh. Banyak banget duitnya itu iya, bisa disarankan nggak, ya boleh-boleh aja, semua hidup itu kan pilihan gitu. Tapi kalau dari iya, buku The Psychology of Money, dia tidak menyarankan sesuatu hal yang ekstrim. Kalau dari buku ini ya yang dari saya baca, dia tidak menyarankan iya, sesuatu yang ekstrim. Kita jangan sampai mempertaruhkan semua hal untuk sesuatu yang iya, kita harus tahu bahwa selalu ada kemungkinan untuk gagal. Ketika kita yes, mempertaruhkan ini loh dok. semuanya ke dalam sana dan kita nggak siap dengan ruang kesalahan bahwa mungkin harganya turun dan kita gagal, maka di sana kita Hmm. akan depresi. Gitu. Makanya kalau Yes, di buku ini, ruang untuk kesalahan hmm. itu perlu. Maksudnya gimana? Kita harus siap adanya uang cash. Jadi ketika harga Ya, sahamnya itu hancur, Anda masih memiliki uang cash untuk bisa kembali uh, membeli saham atau untuk uang itu digunakan untuk kebutuhan Anda. Jadi Anda nggak sampai desperate banget. Karena bagaimanapun seperti tadi yang saya bilang ya, bahwa yang paling iya, dasar itu Anda membutuhkan kebutuhan fisik Anda terpenuhi dan juga rasa aman. Jangan sampai karena Anda iya, berinvestasi, Anda kehilangan rasa aman dan nggak sampai memenuhi kebutuhan harian Anda, kebutuhan fisik. Kalau sampai dua ini hancur, waduh, Anda pasti kolaps, Anda pasti depresi. Gitu. Jadi harus sediakan diversifikasi kalau saya ya. Kalau saya lu Bu iya, Diana mohon hmm. koreksi kalau ada yang salah karena kalau Bu Diana kan mungkin lebih ahli keuangan ya. Saya kan lebih ke arah psikiater. Mungkin Bu Diana juga perlu sharing Iya, kepada teman-teman di sini gimana iya, sih untuk iya, membagi financial dan lain sebagainya. Karena hmm. kalau untuk saya sendiri saya sih diversifikasi, nggak semua saya masukkan di saham. Iya, Karena saya nggak siap dengan resiko kalau seandainya ada kesalahan yang mungkin muncul atau portofolio saya sampai hancur, saya sampai kehilangan segalanya, saya nggak siap gitu. iya, iya, betul. Betul sih dok. Wah ini menarik sekali dok. Tapi memang betul ya gitu. Ruang untuk kesalahan ini memang kita, apalagi sebagai investor maupun sebagai traders itu kita memang harus miliki. Nah kadang-kadang memang yang bikin orang akhirnya stres gitu ya dok ya. Bikin orang akhirnya bahkan muntaber tadi ya, mundur tanpa berita ini dok. Jadi nggak main saham lagi Benar, tadi ya. banyak tuh, Nggak, banyak sorry, loh. bukan main saham. Cukup banyak nggak sih? Jadi iya, jadi ini ya mungkin apa? Udahlah kayaknya aku nggak cocok gitu investasi di sini gitu ya. Sorry bukan main saham, investasi atau mungkin trading di sini gitu. Ya karena itu tadi kita nggak menyediakan ruang kesalahan itu, ruang untuk kita bikin kesalahan ya dok ya. Kadang-kadang kita lebih pengen pokoknya saya apalagi kalau kita investasinya pakai uang panas dok Benar. gitu ya kan. Ya, tadi uangnya mungkin juga udah keburu mau dipakai, ternyata yang diharapkan itu tidak sesuai kenyataan, ya kita nggak pakai uang dingin, ya kita nggak menyediakan ruang kesalahan tadi, ya akhirnya itu tadi dok, muntaber itu tadi ya. Ya, Bahkan ada yang lebih parah lagi ya tingkat stresnya begitu, sehingga ini. Padahal sebetulnya kalau kalau dilihat kan memang investasi ya, terutama di saham itu juga ada peluangnya gitu yang tadi dokter Aime bilang ya gitu kita lihat dari mana gitu gitu setiap kenaikan buktinya juga ada peluang untuk bisa untuk meraih keuntungan kan kadang gitu ada yang bilang ya, nah harga ini naik untuk turun lebih dalam. Tapi kalau kita hmm. balik berpikir, kadang harga turun lebih dalam juga untuk naik lebih tinggi loh. Ya nggak sih? Nah gitu benar 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 dok gitu Jadi ruang nah untuk kadang di momen kesalahan itu selalu dengan adanya ruang untuk kesalahan ketika Anda melakukan kesalahan, tapi juga itu ketika Anda terus hmm. melakukannya juga Anda memiliki ruang untuk keberhasilan. Jadi jangan ketika Anda Nah down, ketika mungkin ya loss di suatu betul saham lalu Anda berhenti, ya Anda berarti sudah nggak memiliki hmm. peluang untuk bisa berhasil. Yes, betul banget, Dok. Nah, teman-teman,
ini part keren banget loh yang disampaikan oleh Dokter Aime ya, bukan dari saya yang bilang ya. Tapi benar sih gitu. Jadi kalau kita memang mau ngasih kesempatan untuk kita belajar ya gitu ya, kesalahan ya, oke nggak apa-apa, kali ini saya pas masuk di harga ketinggian gitu ya. Oke, kali ini ternyata analisis saya kayaknya mungkin kurang berhasil ya, ternyata memang belum ini. Ternyata kita lihat di sebelah ada peluang ya, mungkin saham lain yang memang ini, ya udah kita cut loss ganti dengan yang lain, tapi yang penting jangan berhenti ya dok ya, gitu. Kita kalau udah berhenti kita pasti nggak akan ada peluang untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar lagi gitu ya dok ya. Nah ini gitu cara untuk ya memang untuk kita bisa punya apa ya dok ya, bisa dibilang resilience ya dok ya, daya juang itu ya untuk kita belajar itu kira-kira gimana itu dokter Aimee, apa mungkin ada tipsnya juga ya dok ya gitu. Kalau resiliensi itu ketika kita ada Hmm. suatu tekanan, kita masih mau untuk Yes. kembali berjuang. Sebenarnya yang dimaksud dengan Ya. resiliensi itu seperti itu. Jadi kita Ya. mencoba. Oke. Sebenarnya resiliensi itu kalau di pasar saham kita lihatnya tuh sama kayak rebound, ya nggak sih? Harga yang kalau udah sampai ke titik supportnya, kemudian dia bisa rebound lagi, ya di sanalah sama dengan Ya. resiliensi mental kita. Sebenarnya loh ya. Ya. Ketika kita Itu dok. down, kita bisa maju lagi, kita bisa mencoba lagi. Ya itulah Hmm. yang paling penting. Tapi memang pasar saham itu nggak seindah bayangan ya. Kalau dulu yang saya kan awalnya kenapa kok saya investasi di pasar saham, karena saya baca bukunya dari Anthony Robbins tentang uh, money ya, tentang bagaimana kita bisa bisa Hmm. uh, freedom, freedom kan yang kita harapkan sebenarnya kan suatu hari kita bisa mendapatkan freedom gitu, dalam arti udah Kan. nggak kerja tapi uang itu masih bisa Ya. menghasilkan untuk kita. Hmm. Dan di sana memang kan Ya. ditulisnya harus dimasukkan ke dalam pasar saham. Namun saya realistis, saya nggak mau ngomong yang muluk-muluk ya. Ketika saya masukkan di pasar saham, Ya. apakah saya selalu beruntung, saya selalu untung? Enggak loh teman-teman. Saya juga ada minus seperti tadi yang Hmm. saya bilang ya, unit Yes. HMSP saya pernah minus, tapi ya saya biarkan, untuknya saya biarkan sampai sekarang. Ya ini kalau saya, tapi ada juga yang cut loss dan Ya. digantikan dengan saham-saham yang lain yang lebih menguntungkan. Apakah itu salah? Juga enggak, karena tiap orang memiliki strategi yang berbeda. Hmm. Anda harus Yes. stick dengan strategi Anda dan terus melakukannya. Meskipun trading Iya. juga banyak loh yang bisa berhasil. Investing juga ada yang Iya. bisa berhasil. Jadi memang tergantung Iya. dengan Betul. psikologis Anda masing-masing. Iya. Betul. Betul banget sih dok. Tadi saya dapat bagus banget yang dari dokter itu. Pokoknya kita jangan sampai berhenti untuk berjuang itu tadi ya gitu. Karena memang pada saat kita juga masuk ke investasi saham ini semuanya kan itu belajar Hmm. ya. Baik yang udah lama pun itu menariknya kalau di pasar saham ini kan kita harus selalu belajar ya dok ya. Selalu ada hal yang baru gitu. Ada pengalaman untuk um, kita profit ataupun kita loss juga. Nah tergantung mindset kita ini tadi ya. Psikologi kita ini kita melihat ini itu bagaimana gitu. Wow, menarik sekali. Nah itu yang ternyata yang menentukan keberhasilan dari seseorang ya dok ya, keberhasilan kita dalam mengelola keuangan ya ternyata banyak kan memang peranan emosi itu tadi yang banyak berperan ya dok ya, Ya, gitu. Kalau sebenarnya istilahnya kalau mindset kita kuat gitu ya dok, benar-benar. gitu Karena untuk memang belajar. manusia itu lebih cenderung digerakkan oleh emosi loh dibandingkan dengan logika. Kalau secara teori ya. Hmm, Karena iya, iya, otak sistem limbik itu pusat emosi kita ya. Sistem limbik iya, pusat emosi kita itu sudah ada sejak dari otak primitif. Jadi kita tuh kan berevolusi ya manusia. Ketika kita dulu hmm, memiliki otak primitif ya, di dalam otak primitif kita tuh sudah ada pusat emosi. Baru manusianya yang kemudian berkembang menjadi ada otak yang untuk kognitif, untuk berpikir, ya kan. Nah, tapi hmm, kita tuh akan iya, lebih cenderung digerakkan oleh emosi. Ketika kita merasa kasihan, kita akan memberikan uang, atau contohnya ketika kita merasa dicintai, kita jadi berbunga-bunga. Demikian pula ketika kita sedang berinvestasi di saham, kita juga pasti akan terbawa oleh emosi perasaan, itu seringkali terjadi. Gitu. Kita takut, kayak tadi yang ada yang nanya gimana supaya kita nggak FOMO gitu kan. Nah, kalau hmm, saya hmm, ini kan pengalaman ya. Kalau saya beberapa kali ketika iya, saya FOMO, saya beli di harga pucuk, kemudian nyangkut turun. Akhirnya saya sekarang lebih memilih cari yang di harga bawah. Kalau saya loh sekarang ya.
Iya, iya, Jadi iya, kalau ada orang yang untungnya udah tinggi ya udah biarin, mungkin bukan rezeki saya gitu. iya, iya, betul. Nah, betul dok, gitu. Nah, untuk mendisiplinkan itu tuh dok ya, kadang-kadang kita memang terus butuh butuh latihan gitu. Mm-mm. Bener, kalau kita quit itu tadi ya, ya kita nggak akan bisa ngeliat. Padahal mungkin besok pagi ya, atau mungkin berapa berapa saat lagi ternyata memang harganya jadi naik itu tadi ya dok ya. Kita Benar, kalau kita quit kita nggak kehilangan benar. kesempatan untuk Tapi meraih kadang peluang. FOMO itu juga di satu sisi juga ada pentingnya ya. Hmm. Tapi Anda lihat juga harus rasional juga, harganya udah ketinggian apa enggak. Misalnya kayak trend following ya. Menurut saya itu juga penting loh di dalam dunia saham. Kalau saya lihat ya, kalau dulu Hmm. saya kan awalnya saya kan Hmm. value investing gitu. Tapi terus akhirnya ketika kita value investing kan harganya nyangkutnya ya di situ-situ aja, nggak naik-naik kan. Ya nggak sih? Jadi kalau menurut Ya. saya gimana pun kita juga perlu melihat trennya. Trennya ini ke arah mana. Hmm. Misalnya kalau kayak yang lalu kan Ya. komoditas yang naik, harga batu bara naik, Hmm. itu kalau kita ngikutin ya kita Ya. akan untung. Kalau kita nggak FOMO, kita nggak takut, nggak mencoba ya mungkin udah ketinggalan gitu kan. Iya, iya, iya. Iya, betul. Balik lagi, disesuaikan dengan tujuannya ya dok ya. Tujuan berinvestasinya itu, kalau teman-teman yang sekiranya memang nggak ada waktu untuk terlalu melihat market, ya memang untuk investasi ya, mungkin tren sendiri itu jadi nggak, teman-teman nggak perlu ngikutin. Tapi kalau teman-teman trading ya, tren itu tadi, kalau kita nggak ngikutin ya kita kehilangan peluang juga tadi ya dok ya, Benar, gitu benar, dari sisi benar. komoditas atau apa segala macam gitu teman-teman. Jadi yang jelas teman-teman harus tahu dulu gitu ya, ketika teman-teman berinvestasi itu, teman-teman tahu profil resikonya. Tadi Dokter Amy juga sudah menjelaskan apakah kita konservatif, ataukah kita moderat, atau kita juga termasuk yang agresif. Setelah itu tentukan tujuannya. Kita mau gunakan dana ini dalam jangka waktu pendek, menengah, atau panjang. Sehingga nanti pilihan sahamnya juga pasti akan berbeda. Gitu ya. Menarik banget. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dok, tadi dari salah satu viewers kita. Dia menanyakan mengenai bagaimana kita mengatasi kejenuhan. Nah, itu dok. Itu mungkin sampai pada satu titik, entah kita di profesi apapun ya dok ya, pasti ngalamin satu titik jenuh nih dok. Nah, itu kira-kira gimana dok? Jenuh maksudnya di dalam hal profesi ya, dia bukan di dalam hal market. Ya, ya mungkin dalam kegiatan yang kita lakukan, termasuk kalau dalam hal ini mungkin trading ya dok ya, pasti dalam satu titik mungkin ada jenuh atau mungkin juga bosan ya dok ya, atau mungkin kadang kalau kalau di dalam trading itu kalau pas marketnya ya gitu-gitu aja gitu ya, mungkin sideways gitu-gitu aja gitu, itu mungkin bosan kan gitu dok ya, ngeliatin ini nggak lagi pas naik banget, atau ya lebih ke perasaan jenuh, perasaan bosannya itu sendiri dok. Sebenarnya semua orang pasti pernah mengalami kejenuhan lah. Tetapi kalau Hmm. saya ya, saya selalu ingat tentang tujuan utama. Tujuan utama Anda melakukan ini Yes, untuk apa? Gitu. Misalnya betul. saya sebagai psikiater, tujuan utamanya apa? Kepingin membantu orang lain, saya begitu. Jadi itu yang akan mengingatkan saya ketika saya jenuh untuk kembali melihat ke tujuan utama kita, ya. Dan misalnya Anda trading atau investing atau mungkin di dunia finance ya, tujuan Anda apa? Wah, aku ingin bisa Iya, menyejahterakan diriku atau ingin bisa menyejahterakan keluargaku. Ketika Anda ingat tujuan yes, utama itu, maka Anda akan memiliki kekuatan lagi untuk kembali berjuang. yes, betul banget dok, Mm-mm. betul banget. Jadi ingat tujuan utama. Kemudian yang kedua, kalau memang Anda jenuh, ya nggak apa-apa untuk break sejenak. Ya, rest if Hmm. you must, but don't you quit. Yes, Jadi kalau memang jenuh, nggak iya. apa-apa istirahat cuti sebentar. Udah nggak liatin market dulu sebentar. Nanti kalau udah ada Hmm. kekuatan, baru masuk lagi, baru join lagi. Karena kadang kalau enggak, psikologis kita juga kadang terganggu, terutama kalau untuk yang trader ya. Kalau trader udah sampai minusnya Iya. banyak, udah kalau udah cut loss-nya, udah harus cut loss semua, mereka udah psikologisnya terganggu, lebih baik break sejenak. Kemudian baru masuk lagi kalau udah psikologisnya udah siap. Gitu. Oke, baik. Thank you, Dok. Keren banget ya. Saya catat beberapa ini tadi dari poin-poin yang Dokter Aimee bahas ya. Keren banget, teman-teman ya. Semoga dari diskusi kita hari ini bisa menambah semangat teman-teman ya. Untuk teman-teman bisa semangat lagi nih, gitu. Oke, Dok.
Nah, ini rada melipir sedikit nih dok. Sekarang ini tuh kan kalau kita lihat-lihat di medsos nih ya dok ya gitu. Em, Orang-orang sering salah kan merepresentasikan antara wealth dan rich nih Ya, dok ya benar. gitu. Nah, kadang makanya sering ada sebutannya crazy rich ya, bukan crazy wealth ya dok. Benar, Gitu. benar, benar, Padahal benar. ya padahal kan yang kita cari itu sebetulnya kita ini creating wealth ya gitu, maksudnya wealth gitu. Nah, dan juga tapi yang kelihatan itu rich karena yang ditampilkan di dalam media sosial itu kan how to getting rich ya kalau kita pakai jam bermerek ya. Jadi atau mungkin mobil bermerek gitu ya. Ujung-ujungnya kan jadi ke flexing ya, Dok ya, Benar. gitu. Jadi akhirnya flexing barang mewah. Nah, yang seperti itu tuh kira-kira mereka ini cari apa sih, Dok? Mm-mm. Gitu. Jadi Hmm. biasanya orang yang flexing itu sebenarnya mereka mencari pengakuan. Kalau dari yang tadi aku jelaskan tentang Hmm, piramid ya. tadi, mungkin yang mereka cari adalah respect. Dan mereka mengira Hmm. mereka bisa mendapatkan respect itu dari benda-benda, ya, dari Iya, iya, barang-barang, iya, iya. ya. Memang mungkin di awal orang akan tertarik dengan benda-benda Anda. Di dalam buku ini juga Iya. dijelaskan bahwa ketika Hmm. eh, ada seseorang yang naik mobil mewah, sebenarnya yang dilihat itu bukan siapa yang naik mobil mewah itu loh. Kan kita mengira kalau Hmm. kita naik mobil mewah, kita akan dilihat wow. Padahal ketika kita naik mobil Hmm. mewah, orang itu akan lebih melihat mobilnya daripada Anda. Kalau dari buku itu ya Hmm. biasanya seperti itu. Sebetulnya Iya. itu tuh, Iya, iya. mobilnya keren ya. Mereka nggak akan bilang Hmm. orang yang naik mobil itu keren ya, nggak akan bilang gitu. Yang akan mereka lihat adalah bendanya. Tapi kadang kita Iya, iya. mengasosiasikan diri kita dengan benda-benda itu supaya kita merasa diri kita Hmm. lebih berharga dan bernilai. Di awal mungkin bisa Iya. ya, terutama mungkin kalau saya Hmm. lihat kultur Asia banyak ya yang mempertontonkan seperti itu dibandingkan kalau kultur kayak Hmm. di Amerika itu mereka nggak terlalu sih menonjolkan, atau mungkin kayak Iya. di Inggris itu mereka nggak terlalu menonjolkan. Kalau di Asia ini yang saya lihat banyak yang lebih menonjolkan dengan benda-benda mewah ya. Tetapi Hmm. yang perlu dikembalikan lagi, Anda mampu nggak untuk membeli Iya. barang-barang mewah itu? Karena kalau kayak tadi di buku The Hmm. Psychology of Money itu, dia pernah melihat ada Hmm. seseorang yang naik mobil mewah, tapi ternyata beberapa bulan kemudian kok dia nggak lagi naik mobil mewah itu. Ketika ditanya, loh kemana mobil mewahmu? Dia dengan santainya berkata bahwa aku Hmm. nggak bisa bayar cicilannya. Gitu. Jadi banyak sekali dari kita yang mungkin kita membeli mobil mewah, membeli barang-barang mewah, tapi ternyata kita sebetulnya nggak sanggup untuk membelinya. Kita hanya mencari gengsi ya. Kita mencari gengsi dan Iya, iya. berharap bahwa kita akan diperhatikan lebih, padahal sebenarnya ya enggak. Makanya lebih Iya. baik Anda harus menentukan berapa persen dari pendapatan Anda yang Anda bisa gunakan dan berapa persen dari pendapatan Anda yang harus Anda investasikan. Ya, jangan Iya. sampai sebenarnya pendapatan yang nggak cukup, tapi Anda membeli barang-barang mewah. Barang-barang mewah itu sebenarnya kan yang tadi saya bilang, respect sama aktualisasi diri yang paling atas tadi yang saya bilang, mendapatkan yang terbaik. Hmm. Itu sebenarnya the tip of the pyramid itu nggak terlalu penting. Yang paling penting itu yang paling bawah, kebutuhan fisik Anda terpenuhi dan rasa aman terpenuhi. Iya. Ya kan? Yes, Dalam yes, yes, arti yes. untuk kebutuhan hidup udah cukup nggak? Jangan sampai Anda mementingkan gaya hidup, tapi kebutuhan hidup Anda nggak cukup. Iya. Gitu. Kebutuhan hidup yang paling bawah, gaya hidup paling atas. Gitu. Meskipun sama-sama hidup, Iya. tapi kalau Anda salah memproporsionalkannya, maka akan kebalik piramidanya. Malah yang aktualisasi diri jadi yang di bawah kan. Anda menggunakan Iya, uang iya. Anda untuk membeli aktualisasi diri Anda, beli barang mewah, padahal kebutuhan hidup Anda nggak terpenuhi. Gitu. Nah itu yang nggak perlu sebenarnya. Hmm. Iya, iya, betul. Nah, itu makanya. Jadi, teman-teman ya, viewers kita, My Bank Investor, traders, dan juga followersnya dokter ya, jangan sampai kebalik ya, gitu, teman-teman ya. Yang harus kita bukan gaya hidup yang kita cari ya dok ya, tapi kebutuhan dari basic kita sendiri ini sudah cukup atau belum gitu. Nah, makanya kalau di saham sendiri ini juga flexingnya tuh biasanya suka nunjuk-nunjukin Porto tuh dok, gitu di
gitu kan. Iya, iya, Jadi benar. mungkin bikin bikin tetangganya ini ya ini wah ini udah cuan 100 juta, 200 juta gitu, Dok, gitu. Tapi bikin yang lain akhirnya udah bener-bener nih tadi profil resikonya ya sesuai ya. Saya ini memang nyamannya di saham-saham blue chip nih kan. Gara-gara di flexing begitu tuh, Dok. Akhirnya switch Switch pasti dan ketika switch akhirnya malah turun. naik. Iya, benar.